Pernah nggak sih kamu diam bukan karena nggak ingin bicara, tapi karena dunia di kepalamu terlalu ribut untuk dijelaskan dengan kata-kata? Aku begitu. Setiap kali masa lalu disebut, aku hanya diam. Orang bilang itu tanda ikhlas, tapi mereka salah. Diamku bukan karena aku selesai, tapi karena aku masih terlalu sibuk berdamai dengan yang belum usai. Mereka tidak tahu bahwa dalam diamku ada debat panjang antara logika dan rasa, antara seharusnya dan kenyataan, antara dia pergi dan aku yang belum siap kehilangan. Dalam filsafat, waktu dianggap sebagai ilusi yang bergerak satu arah ke depan. Tapi kenapa kenangan bisa datang dari belakang dan menikam seperti pisau yang sudah lama berkarat? Aku seringkali tertawa sendiri, bukan karena aku bahagia, tapi karena aku menyadari betapa bodohnya aku pernah berharap pada sesuatu yang tak pernah pasti. Dan akhirnya aku menangis dalam sunyi, bukan karena aku lemah, tapi karena rasa ini terlalu kuat untuk dipikul oleh hati yang rapuh. Manusia, kata Plato, adalah makhluk yang mencari separuh jiwanya yang hilang. Mungkin karena itu kita terus mencintai, bahkan ketika tahu cinta itu tak akan pernah kembali. Ada yang bilang, kalau dia pergi, artinya dia bukan takdirmu. Tapi bagaimana jika takdir itu datang hanya untuk menguji apakah kita sanggup melepasnya? Aku ingat betul kata-kata saat itu. Jangan terlalu sering minta maaf, cukup jadi dirimu sendiri, itu udah bikin aku bahagia. Dan seminggu kemudian dia pergi, tanpa kabar dan tanpa alasan. Itulah ironi cinta. Seseorang bisa jadi seluruh dunia kita, sementara kita bahkan bukan titik di peta hidupnya. Kenangan bagiku adalah pengkhianatan. Ia datang di saat kita paling tak siap. Lewat lagu, lewat tempat, lewat aroma, lewat sepotong dialog, lalu menampar hati kita dengan rasa yang dulu pernah hangat, tapi kini dingin. Apa sebenarnya kenangan itu? Ia bukan sekedar masa lalu. Ia adalah bentuk kesadaran bahwa waktu tak pernah bisa diulang, dan yang pernah indah kini tinggal bayangan yang tak bisa disentuh. Aku sadar aku pernah jadi tempat yang nyaman, tapi bukan rumah. Hanya halte yang ia singgahi sejenak saat lelah, lalu pergi dengan tenang saat bus itu datang. Dan bodohnya aku malah berharap dia akan kembali. Mungkin luka ini memang tak harus sembuh, karena lewat luka aku belajar tentang batas, tentang kehilangan, tentang betapa berharganya diriku yang selama ini terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa mencintai diri sendiri. Untuk kamu yang mungkin dengerin ini secara nggak sengaja, kalau suatu saat kamu bertanya, kenapa aku diam? Kenapa aku dingin? Ketahuilah, aku sedang menyembuhkan diri dari luka yang tak kau lihat. Dan untuk kamu yang pernah jadi segalanya, lalu pergi seolah aku tak pernah ada, terima kasih. Karena lewat kepergianmu, aku akhirnya belajar bahwa mencintai adalah soal memberi tanpa menggenggam, melepas tanpa kehilangan diri sendiri. Terakhir,
Kalau suatu saat kita bertemu lagi, biarlah biarlah aku jadi seorang yang udah sembuh, bukan untuk kembali padamu, tapi untuk senyum dan berkata, terima kasih ya, sudah pernah jadi luka yang mengajarkanku makna dari menjadi manusia yang seutuhnya.